Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan suratul Fatihah sekarang pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Mufradat atau vocabulary dari ayat ini, ihdina artinya tunjukilah kami, hidayatilah kami. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sirat itu jalan, as-sirat jalan, al-mustaqim yang lurus. Jadi tunjukilah kami, ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Demikian mufradatnya. Sekarang tarkib, susunan daripada ayat ini. Ihdina itu fi'il amar, kalimat perintah. Tapi kena perintah dari hamba kepada Allah, maknanya doa. Ya, perintah dari hamba kepada Allah kan tidak ada hamba kok merintah Allah. Fi'il amar yang dipergunakan oleh seorang hamba ke hadirat Allah, maknanya doa. Jadi ini doa. Ihdina, beri kami hidayat. Ini fi'il amar. As-sirat di sini adalah maf'ul. Maf'ul bih. Al-mustaqim sifat daripada sirat. Jadi minta hidayat, yang hidayat itu berupa apa? Jalan. Jalan untuk menempuh kehidupan, jalan yang sifatnya yang bagaimana? Yang lurus, yang mustaqim. Inilah sekedar susunannya demikian ini. Mari kita coba gali isinya apa sekarang. Isi yang akan saya sampaikan di sini soal hidayat. Hidayat. Ihdina, hidayatilah kami. Apa hidayat itu? Dan hidayat yang mana yang diminta oleh hamba di dalam ayat ini? Bab hidayat macam-macam. Ada hidayat ilhamiyah, hidayat ilhamiyah, hidayatul ilhamiyah, hidayat ilham. Para ahli ilmu nafas, para psikolog ilmu jiwa, para ahli ilmu jiwa mengatakan insting. Ini hidayat naluri. Hidayat ilham itu hidayat naluri. Hidayat naluri atau hidayat ilhamiah ini ada dua macam. Yang badaniah dan yang ruhaniah. Yang badaniah contohnya ya, petunjuk Allah lewat badan. Seperti lapar. Kalau kita lapar, Allah memberitahu kepada kita lewat badan sehingga terasa kalau kita lapar. Allah memberitahu, engkau lapar, cepat segera makanlah. Kalau tidak segera makan, perutmu akan terganggu. Itu hidayat dari Allah. Coba kayak apa? Seperti apa nasib seseorang kalau ia sudah lapar kok tidak diberi hidayat oleh Allah? Perasaan lapar kok tidak ada, kira-kira bagaimana terjadi? Oh iya, tahu-tahu plek. Itu aja. Tahu-tahu banyak orang pingsan. Tidak terasa lapar kok. Dibuat terasa saja ada yang bandel. Akhirnya kena emah. Kan begitu. Inilah. Bulan puasa tidak ada. Itu lain karena nilainya ibadah. Kecuali yang puasanya kumat-kumatan. Nah itu kecuali itu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Sakit. Allah akan memberitahu kepada kita lewat rasa sakit di badan kita.
supaya segera kita berikhtiar untuk berobat. Itu namanya hidayat ilhamiyah yang jasmaniah. Ada yang ruhaniyah. Apa? Upamanya rasa malu. Ini hidayat insting, hidayat naluri. Karena naluri, insting, didapatnya tidak lewat sekolah, tidak melewati proses edukasi, proses pendidikan, dan tidak lewat training. Itu tidak. Al-haya, rasa malu, itu timbul dari kita sendiri. Itu karunia dari Allah. Fadlum minallah, gift from God. Tidak ada kok kursus permaluan. Itu tidak ada. Tidak ada. Malu itu timbul sendiri. Itu bukan timbul sendiri, artinya Allah yang memberi hidayat itu. Kalau masih di taman kanak-kanak itu anak laki-laki perempuan ya pegang-pegangan, nggak ada rasa apa-apa. Coba kalau udah yang satu gadis, yang satu bujang. Si gadis mulai ada rasa malu kepada si bujang. Si bujang juga malu kepada si gadis. Cuma si bujang menang nekat. Nah ini menang nekat ini, menang nekat ini. Ini syukur ngaku itu ada itu Mas Tommy ngaku itu ngaku ada malunya kurang katanya. Nah ini jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, begitulah rasa malu ada. Malu untuk berbuat baik, malu untuk berbuat jelek kok berbuat baik, malu untuk berbuat jelek, itu sudah ada. Ah, maka kepada rasa malu yang semacam ini hendaknya dipupuk. Dan segala bentuk perbuatan apa saja di masyarakat yang akan merusak rasa malu yang semacam ini hendaknya diamankan secara dini. Nanti moral rusak nanti. Orang-orang kalau sudah kehilangan rasa malu yang begitu itu, udah nanti rasa wirangnya hilang nanti. Udah. Baik. Itulah ya, itu namanya hidayat ilhamiyah yang rohaniah. Ada lagi, yaitu apa? Dhamirul qalbi. Dhamirul qalbi, dhamir qalbi. Kata hati nurani. Nah, itu. Tiap orang ada kata hati nurani itu karunia dari Allah, hidayat dari Allah. Contohnya, kalau kita mau berbuat jelek, coba aja kita mau berbuat jelek. Dhamir qalbi ini, kata hati nurani, mesti ngomong kepada kita, jangan, itu jelek. Jangan, itu jelek. Itu hidayat. Sebab itu orang sudah mengerti kalau jangan itu jelek. Orang sudah mengerti sebetulnya. Tapi itu orang melakukan, udah ngerti loh, sudah diberitahu itu jelek, tapi kok ada tetap berbuat jelek. Kenapa? Terpengaruh nafsu. Yang kemarin sudah dijelaskan, bab nafsunya ngomong terus biar jelek tapi enak. Nah, ini nafsunya begitu. Nah, ini nafsunya bilang begitu. Nah, ini semacam itulah ya. Jadi inilah. Tapi hidayat itu ada. Baik, itu satu. Yang kedua, hidayat hawasiyah. Hidayat indrawi. Dengan indra, Allah sudah memberi petunjuk kepada hambanya untuk mengenal lingkungannya. Umpama mata. Mata itu dibuat peka, dibuat sensitif terhadap getaran sinar. Sehingga dengan mata seseorang itu bisa melihat suatu wujud, dari wujud itu bisa melihat bentuknya, dari bentuknya bisa mengenal warnanya, dari wujud, bentuk, dan warna ya bisa mengenal, ya dalam keadaan diam apakah bergerak. Itu mata. Ya cara kasarnya dengan mata orang bisa melihatlah secara operasional mana milikku dan mana bukan milikku. Mana sandalku, mana bukan sandalku, mana sepatuku, bukan sepatuku, mana rumahku, mana bukan rumahku, bukan rumahnya dipulangi. Lah ini salah, ini salah. Nah, ini jangan.
Ini Mas Tommy kali ini hebat Mas Tommy ini ya. Lah iya kan, lewat mata kan kita bisa tahu ibu-ibu mana yang tasnya, mana yang bukan tasnya kan tahu. Inilah, ini hidayat. Lewat telinga oleh Allah dibuat peka kepada getaran sinar. Getaran udara. Getaran udara. Lewat getaran udara itu dengan telinga seseorang bisa mengenal mana suara yang mengajak ke sorga dan mana suara yang akan menjerumuskan ke neraka. Orang bisa membedakan mana suara yang akan merusak karir dan mana suara yang akan mendukung karir. Itu bisa. Mana suara yang akan menyeret kepada hal yang taat dan mana suara yang akan menyeret kepada hal yang maksiat. Itu bisa membedakan. Itu petunjuk bahwa orangnya nanti menyalahgunakan, itu salah orang itu. Itu yang bakal dihitung, dihisab oleh Allah. Itu hidayat. Hidayat khawasiyah, hidayat indrawi. Ada hidayat yang lebih tinggi dari hidayat indrawi, yaitu hidayat akliyah. Hidayat akli, hidayat akal. Lebih tinggi. Hidayat indra pada batas-batas tertentu memang benar. Tapi namanya indra pada hal-hal yang lebih jauh lagi itu bisa memberi petunjuk yang semu, bahkan kadang-kadang salah. Satu contoh ya. Secara gampang saja, 2 rel kereta api menurut mata di tempat yang jauh ketemu. Menurut mata. Itu dalam ilmu perspektif kan begitu toh, ya. Dalam ke tempat kejauhan 2 rel ini ketemu, akal membantah, nggak ketemu. Ternyata yang betul akal. Coba kalau pagi-pagi begini kita lihat gunung di sana, di Bogor sana, warnanya biru. Mata bilang biru, akal menolak, nggak ada gunung warnanya biru, kecuali Tanjung Katung airnya biru. Wah, ini lagi, contoh lagi, matahari. Kalau ditanya di mana letak matahari, menurut mata itu loh, menurut mata. Tapi akal menolak, bukan di situ letak matahari. Mengapa alasannya? Akal mengatakan sebab sinar matahari dari mataharinya sendiri sampainya ke permukaan bumi ini itu sudah dibias oleh lapisan atmosfera yang berat jenisnya tidak sama. Jadi sesampainya di permukaan bumi sudah tidak menunjukkan letak matahari yang sebenarnya. Ternyata yang benar akal. Sebab itu kalau ada orang lebih banyak menggunakan indera tanpa pertimbangan akal, insya Allah orang begitu sering remek hidupnya. Sebab itulah indera jangan selalu diikuti itu. Padahal di rumah sudah ada lipstik, tahu lipstik model baru ingin beli. Ini penyakit turunan nih. Bukan di sini, di Australia, Bu, di Australia. Iya, di Australia, iya. Nah, ini nih. Mata kalau diikuti nggak pernah selesai. Sebab ia sahabat karib dengan nafsu. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia, inilah ya hidayat indah, hidayat akal. Akal tuh lebih tinggi. Kalau menurut mata, air ya begini ini loh, ini air menurut mata. Tapi menurut akal, yang nampak tidak begini. Yang nampak apa menurut akal? Air itu tiap-tiap satu molekulnya terdiri dari 2 atom hidrogenium dan 1 atom oksigenium. H2O. Akal. Nah, jadi itulah. Jadi ia mengerti esensi, mengerti hakikat daripada sesuatu. Kalau menurut mata, yang namanya istri ya ini yang wujudnya begini nih, ya. Nah, menurut mata, istri itu begini. Hanya karena masih muda ya cantik-cantik. 10 tahun lagi deh, insya Allah lucu nanti kan gitu kan, lucu nanti. Ini. Nah, terus
Ya ini ada yang ngaku nenek, nanti syukurlah ngaku itu dosanya kecil lah, Pak. Ya, nenek. Jadi inilah ya. Jadi gitulah. Nah, sebab itu si akal harus berusaha untuk memahami hakikat istri itu apa. Bukan pada wujudnya. Kalau wujudnya berubah, tapi hakikatnya tidak berubah ini. Suami itu siapa? Bukan wujudnya, bukan karena jabatannya pada saatnya pensiun. Ya tak? Jangan karena jabatannya, bukan karena wujudnya yang gagal. Lama-lama juga. Aduh, ya. Lah iya, lama-lama ini bapak-bapak ini yang nanti kalau sudah agak tua dikit duduk aja tidak lempeng. Itulah. Ya tak, inilah. Sudah lain lagi nanti. Iya, inilah. Syukur ngaku Tom. Nah, inilah. Jadi inilah. Jadi silakan. Jadi si istri harus melihat hakikat suami itu apa. Bukan karena sekedar wujudnya, bukan karena sekedar jabatannya kerjanya. Nanti kalau pensiun mau berubah sikapnya. Kalau sudah tahu hakikatnya pensiun apa tidak, tetap itu suami. Bahwa hakikat suami tidak pada bertugas dan pensiun dan tidaknya. Nanti mentang-mentang suami mau pensiun, kopinya aja sudah tidak manis. Nanti ditanya, Bu, kopi kok pahit? Jangan cerewet, mau pensiun. Nah inilah. Lah ya gawat. Ini istri apa warteg? Kita pikirkan. Inilah. Tetap dihormati. Ini tetap dihormati suami. Ketika dulu belum pensiun ya suami, setelah pensiun juga suami. Tidak jadi hormat dong. Itulah, silakan. Nah, ya itu. Ini siapa? Ketua RT. Lah, ketua RT jangan lihat wujudnya. Ketua RT itu mantu saya. Loh, ya mantu memang, tapi hakikat ketua RT itu ngatur di wilayah itu. Meskipun mungkin ini mertua, kalau sudah RT memberi pengumuman, si mertua harus taat. Nah, kan begitu toh. Lihat, kalau ini sudah diangkat jadi pemimpin masyarakat di situ, harus kita taati meskipun mertua. Jangan si mertua gampangkan mantu. Nanti kalau sudah urusan keluarga lah silakan, ini urusan di RT. Taati. Nah, upamanya ya bayar iuran. Mentang-mentang mertua nggak mau bayar iuran televisi, radio. Karena yang di televisi sana mantunya. Lah ini kan nggak bener. Nah, jangan begitu dong. Nah, sudahlah. Ada aturan, ada jalurnya. Kalau mau usul ada jalur. Gitu. Ini kok urusan RW ya, usulnya lewat RT. Jangan tuh datang kok RW sendiri. Ini demokrasinya bagaimana itu? Itu musyawarah bisa tidak ada nanti. Nah inilah. Jadi mohon dengan hormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ya. Inilah hidayat akliyah. Dengan itu kita bisa melihat hakikat sesuatu. Lebih tinggi daripada hidayat indra. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Hidayat diniyah. Diniyah atau hidayah syariah. Syariah, yaitu hidayat agama. Hidayat agama disebut pula hidayat wahyu. Quran 30 juz ini hidayat agama, hidayat wahyu. Hidayat wahyu ini lebih tinggi daripada hidayat akal. Mengapa? Sebab hidayat wahyu ini memberi tuntunan, memberi petunjuk kepada manusia untuk menghubungkan antara dunia yang nyata dengan dunia yang gaib. Urusannya ke sana. Kalau ilmu hanya menggarap dunia nyata. Tapi bagaimana komunikasi hubungannya dengan dunia yang gaib? Katakan mulai dengan Allah sampai pada ruh manusia itu sendiri. Bagaimana hubungan hidup dunia sampai alam kubur sampai akhirat? Itu ilmu dan teknologi tidak paham. Jadi hidayat agama selalu menuju ke sana. Hidayat akliyah, hidayat akal,
produknya yang paling tinggi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana fungsi akal? Coba kita simak. Satu, menerima data dari indera. Setelah data terkumpul dan dikategorikan, lalu yang kedua, dianalisa. Diolah. Setelah diolah, yang ketiga, diambil konklusinya, kesimpulannya. Dari kesimpulan itu, diberi evaluasi penilaian. YouTube berbagi-bagi. Hasilnya lagi. yang paling bagus, yang paling top namanya science, wetenschap, ilmu. Terapannya teknologi. Begitu. Baik, kalau kita berpikir secara induktif, dari mana ini asalnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Dari akal. Akal dari mana? Dari laporan indera. Mari kita simak indera. Indera itu fungsinya dua. Satu, mengobservasi lingkungan. Dan yang kedua, lapor kepada akal. Lapor data yang dilihat oleh indera, yang ditangkap oleh indera. Bagus. Sekarang indera tugasnya mengobservasi, mengamati lingkungan. Ya, mana yang bisa diamati oleh indera? Artinya lingkungan yang mana? Lingkungan ada dua. Yang alami dan yang meta alami, yang fisika dan metafisika, yang syahadah dan yang ghaibiyah. Yang nyampak dan yang gaib. Mana yang bisa dicapai oleh indera? Yang syahadah, yang alami. Yang gaib tidak bisa. Kalau demikian halnya, maka data yang dicerap oleh indera, data yang tidak komplit, tidak lengkap. Ada data yang gaib belum tercerap, belum terlaporkan kepada akal. Data yang diolah oleh akal, data yang belum lengkap. Kesimpulan yang berupa ilmu dan teknologi, kesimpulan yang belum purna, belum sempurna. Tapi ilmu dan teknologi merupakan hidayat akliyah, petunjuk hidup dari akal, sebagai karunia Allah pula. Apakah ilmu dan teknologi itu bisa dipakai untuk menuntun kehidupan manusia? Bisa. Bahkan diperintahkan kita menuntut ilmu, bahwa hakikatnya ini ilmu dari Allah. Biar kita negara ini, buminya, tanahnya subur, makmur. Lah kalau kita bego juga kita tetap melarat. Tidak bisa menggali potensial makmur. Aktual kita tidak bisa menggali. Karena albego. So itulah, perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Lah dengan ilmu inilah kita gali sebagai khalifatullahi fil ard, mengelola bumi ini dengan segala isinya. Maka inilah pembangunan arahnya ke sana. Baik. Cukup dengan itu? Tidak. Maka memerlukan apa? Agama. Sebab apa? Ada yang gaib ini belum terinformasikan. Ini loh. Manusia tidak bisa. Allah melihat bahwa ini tidak bisa, maka Allah memberitahu. Dengan jalan apa? Tidak jalan induktif, tapi jalan deduktif, yaitu wahyu. Sistem wahyu, revelation. Sudah barang tentu wahyu ini diberikan kepada hambanya, tidak model eceran. Tidak setiap orang diberi wahyu ngecer, itu tidak. Apa? Dipilih salah seorang yang pantas dan patut dan mampu dan sanggup memberi suri toladan. Itulah Rasul. Dengan demikian timbul apa? Timbul kepemimpinan, timbul leadership, timbul manajemen, timbul satu tim. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Maka kita membutuhkan, contoh saja ibu-ibu, kalau menurut ilmu, di antara ilmu itu ilmu gizi. Ilmu gizi mengatakan tiap-tiap buah-buahan yang mengandung rasa masem, kecut, itu di antaranya mengandung vitamin C. Kalau dimakan mesti manfaat. Itu ilmu gizi, eksak, selesai, hasil laborat. Kalau ditanyakan kepada ilmu gizi, hei ilmu gizi, umpamanya buah jeruk, kalau jeruknya dari mencuri, apa manfaat? Ayo, ilmu gizi ditanya begini tidak bisa jawab. Akhirnya jawabnya apa? Pokoknya, lo pakai pokok. Tadi nggak pakai pokok lo. Pokoknya jeruk. Entah membeli apa mengambil apa dari mencuri, pokoknya jeruk. Ini gawat apa tidak?
Gawat. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan masih perlu dikawal oleh agama, Mas. Itu baru jeruk lah. Kalau yang lebih dari jeruk kan gawat. Nah, ini Pak Toto tertawa berarti ngerti apa ngaku nggak tahu saya dah ini. Ini ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, lagi. Sudah barang tentu jeruk curian dengan untuk membeli lain. Orang membeli itu tenang kok, membeli milih dengan tenang, pulang juga berani bawa nenteng. Coba kalau nyuri, baru lihat jeruknya aja hati sudah tuk, makin dekat makin dedek kan gitu. Nanti ngambil ndak kok bermilih sak betot-betotnya asal jeruk. Nah inilah nggak tenang. Akibatnya apa? Koordinasi susunan kerja saraf tidak normal. Lebih-lebih saraf yang paling peka pencernaan. Alat saraf jeruan ini paling peka. Apakah ada manfaatnya? Bahkan itu analisa fisiopsikologis, apalagi analisa agama. Yang mencuri tangan, yang makan mulut, yang masuk ke perut, ruhnya kotor. Informasi ini hanya didapat dari agama. Tapi itu harus ada hidayat agama. Yang terakhir hidayat taufikiyah. Taufik wafako artinya ketemu. Taufik hidayat pertemuan. Pertemuan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba. Patemoning kersaning Gusti lan kawula lah di sini ya. Ketemunya irodah. Tauhidul irodah. Manunggal karsa antara hamba dengan Allah. Ini namanya hidayat taufik. Nah, hidayat yang diminta di surat ayat ihdina, beri kami hidayat, kecuali hidayat agama, yaitu hidayat taufik, supaya mampu mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, saya kira pagi ini sampai di sini lebih dahulu. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan, dan karena mengingat waktu, barangkali pertanyaan ditunda besok pagi saja, ya. Jadi kita bisa lanjutkan nanti. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapat hidayat, semuanya hidayat yang baik, ya. Ada orang namanya hidayat tapi nggak dapat hidayat, ya. Ini bab itu hati-hati. Mudah-mudahan semua bapak-bapak yang bernama Pak Hidayat itu mudah-mudahan mendapat hidayat dari Allah, hidupnya sesuai dengan tuntunan dan ridho Allah, dan mudah-mudahan itu akan menjadi satu hamba yang ditolong diridhoi oleh Allah, baik kepada Allah juga baik kepada bangsa dan negaranya. Ya, dengan demikian ini sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.